membawa ajaran kasih, membawa ajaran perdamaian, sehingga kita sambung kehadirannya dengan mengucapkan selamat hari kelahiran. Jika mereka tidak jahat kepada kita, maka sebatas mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa bin Maryam, maka ulama kita mayoritas itu membolehkannya. Mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain, dalam hal ini ulama ada dua versi. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan pribadi saya sendiri setuju yang mengatakan boleh. Ketika mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, maka kita juga harus mengucapkan selamat Natal ketika mereka merayakan hari raya mereka. Kalau saya, karena tetangga saya ini orang Katolik, ya saya mengucapkan. Anda tidak setuju dengan saya, tidak setuju dengan saya, nggak ada masalah. Tapi ini kebiasaan yang biasa saya lakukan. Kalau sampean mengatakan selamat Natal itu haram, ya sampean harus kuat untuk tidak pergi ke mall di bulan Desember, karena di bulan Desember semuanya diskon karena hari raya Natal. Karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Oke, basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak orang non-muslim itu kadang udah banyak mengucapkan assalamualaikum, ya kan? Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku, mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya, kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka, boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Baik, Ustaz, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Sebentar lagi ya. Baik, ada salah satu program sekarang di gereja. Itu diprogramkan di gereja itu. Dari dulu Anda tahu. Pendeta-pendetanya sekarang dan pastor itu menekankan ke jamaahnya agar mengucapkan selamat lebaran untuk kaum muslimin. Ada alasannya. Bahkan di gereja dipasang spanduk selamat Idul Fitri supaya umat Islam melakukan hal yang sama. Ingat, mereka mengucapkan selamat pada kita, artinya memberikan dukungan terhadap agama kita, itu nggak ada masalah. Tapi kita nggak boleh memberikan dukungan agama mereka. Kenapa? Jelas. Sabda Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang merayakan hari raya mereka atau sedang berada di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun pada mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, diriwayatkan Imam Ahmad juga. Ini nggak boleh memang. Jadi nggak boleh kita ucapin karena itu memberikan dukungan. Tidak boleh datang, apalagi kalau datang, gitu kan? Itu tidak boleh. Lalu Anda bilang mungkin, Ustaz, bagaimana caranya ya? Itu kalau atasan saya, itu kalau kerabat saya, itu tetangga saya, saudaraku. Anda Muslim dan Anda harus yakin tentang kebenaran Islami dan kita harus tunjukkan prinsip dasar. Mana boleh, mana nggak boleh. Bukan kita toleransi tinggalin agama kita karena keyakinannya orang lain, nggak bisa. Maaf ya, dihidangkan babi, nggak bisa. Agama saya haramin, saya nggak akan makan. Memang gitu. Kita tunjukin, jangan karena nggak enak, nggak apa-apa deh, incipin dikit. Lo nggak boleh, haram gimana? Prinsip agama supaya orang tahu, dan subhanallah semua orang yang berprinsip dalam agamanya itu pasti Allah akan jaga dan orang akan segan dengan dia. Tunjukkan prinsip, memang nggak boleh, gitu kan? Pernah terjadi pertemuan antara seorang anak muda, dua orang anak muda, satu Nasrani, satu Muslim gitu. Yang anak muda Nasraninya ini bilang, kenapa kalian tidak mau ucapkan selamat Natal pada kami? Apa sebabnya gitu? Bukankah itu cuma kata-kata? Kata si Muslim, ditanya kembali, kenapa kau tidak syahadat? Lalu yang Nasrani bilang, ya kalau saya syahadat saya tinggalkan agama saya berarti. Kata si Muslim, bukankah itu cuma kata-kata? Sama, karena mengucapkan selamat itu dukungan, gitu kan? Hampir sama semuanya. Jadi memang itu prinsip dasar, maka sebaiknya jangan ditinggalkan saja, gitu kan? Dan tunjukkan pada mereka, maaf saya tidak ucapin karena agama saya tidak membenarkan. Yang dibolehkan apa? Interaksi boleh, bertetangga, boleh bisnis, kan gitu. Boleh menjenguk kalau dia sakit, boleh. Tapi kalau sudah mati, nggak boleh loh. Datang ke rumahnya, kalau mati ya, emang nggak boleh. Oh Ustaz, bagaimana caranya kalau teman saya, teman kalau saya tunjukin memang maaf saya nggak datang kalau sudah mati, karena dilarang, nggak boleh.
Sudah mati dalam keadaan kufur. Tapi kalau masih sakit boleh. Dia masih hidup, dia butuh bantuan, bantu, nggak masalah. Saya pernah ditanya oleh jemaah saya, Ustaz, waktu di Jogja terjadi gempa, mayoritas kampung yang kena gempa itu mayoritas Nasrani. Boleh nggak Ustaz kita nyumbang untuk perbaiki rumah mereka? Boleh, nggak masalah. Nyumbang perbaiki rumah, fasilitas umum boleh. Jangan bangun tempat ibadahnya ya. Nggak boleh bangun gereja. Tapi kalau bantu rumahnya, ya kita perbaiki jalannya, sumur, nggak masalah. Mungkin bisa menjadi dakwah buat mereka. Dan terbukti memang begitu. Waktu LSM Muslim banyak masuk ke Jogja kemarin, akhirnya banyak masuk Islam. Gara-gara perbuatan muamalah yang baik itu. Tapi tidak mendukung akidah mereka. Tidak mendukung akidah, bukan nyumbang untuk bangun tempat ibadah, nyebarin bukunya atau apa saja. Jadi sebagai dihindari memang.